Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperhatikan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan yang telah kita dengarkan tadi sekaligus merupakan bacaan pada hari Minggu, biasa ke yang 20 ya, pada tanggal 14 Agustus 2022. Jadi bertepatan dengan hari Minggu ini, gereja merayakan Maria diangkat ke surga. Ya, dalam perjalanan sejarah, perjalanan iman gereja, tentu ada apa yang disebut dengan ajaran iman ya. Tentu peristiwa atau keyakinan akan Bunda Maria diangkat ke surga ini sebelum ditetapkan sebagai dogma sudah dibicarakan oleh bapak-bapak gereja ya, atau oleh para teolog ya, sehingga ini merupakan sebuah ajaran yang tidak muncul begitu saja, tetapi melalui sebuah permenungan, tetapi sekaligus ya refleksi gereja yang panjang melalui bapak-bapak gereja dan tokoh-tokoh teolog lainnya ya, yang memang berkecimpung atau yang memang sungguh-sungguh merenungkan hal tersebut. Dan konsep Bunda Maria diangkat ke surga ini, atau Bunda Maria diangkat ke surga ini menjadi sebuah dogma atau menjadi sebuah ajaran gereja itu ketika ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 menjadi sebuah dogma ya, pada tanggal 1 November 1950 di dalam konstitusi apostolik, atau di dalam ajaran dogmatik Munificentissimus Deus. Jadi dalam dokumen atau dalam ajaran tentang Maria diangkat ke surga ini,
konstitusi apostolik Munificentissimus Deus mengajarkan bahwa Maria itu sungguh diangkat ke surga. Dan tentu di sini ini merupakan sebuah ajaran iman gereja secara khusus dalam gereja Katolik, ya, di mana ajaran ini diyakini oleh gereja bahwa Maria itu sungguh diangkat ke surga. Dan tentunya ini diterima oleh umat Katolik, ya. Ajaran ini diterima oleh umat Katolik karena sekaligus merupakan sebuah ajaran resmi gereja, sebuah ajaran iman gereja. Tetapi lepas dari ini sebagai sebuah dogma, yang penting sekiranya bagi kita dari ajaran ini adalah berkaitan dengan iman Maria. Tentu ya, ajaran ini lahir atau Maria ini diangkat ke surga, ya, itu menjadi sebuah ajaran iman gereja, tentu tidak terlepas dari pengalaman Maria sendiri sebagai perempuan yang beriman. Dia tuh beriman teguh kepada Allah, ya, sehingga kemudian memang Allah, ya, memakai dia untuk melahirkan juru selamat. Dan tentunya bahwa iman Maria itu tidak hanya terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi memang, ya, Maria itu dipersiapkan sehingga imannya itu selain iman verbal tetapi juga hatinya, sabda itu melekat kuat dalam diri Maria, baik dalam kata-katanya, ya, maupun sabda itu ya melekat dalam hatinya, sehingga Maria itu ya sungguh-sungguh sebagai wanita beriman. Karena inilah sekiranya, ya, yang menjadikan Maria itu sebagai berkenan di hadapan Allah dan dipersiapkan sungguh-sungguh. Dan bahkan dikatakan sejak keabadian Maria itu sudah disiapkan untuk mengandung dan melahirkan Allah Juru Selamat. Dan iman Maria ini bagi gereja saat ini itu menjadi teladan penting, ya, bagi kita sebagai pengikut Tuhan. Dan mungkin kalau kita kembali lagi ke dalam Injil Yohanes, ya, ketika Yesus dari atas salib mempercayakan Bunda Maria kepada Yohanes, inilah ibumu. Mungkin ya kalau kita merenungkannya, ini berkaitan dengan hal ini juga, ya, iman Maria, bahwa iman Maria itu sudah berkenan di hadapan Allah. Dan sekiranya iman Maria ini menjadi teladan bagi kita umat pengikut Tuhan. Sebab dengan iman itu, ya, kita akan semakin mendekatkan diri dengan Tuhan dan kita semakin memahami, mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas diri kita. Lihatlah Maria berhadapan dengan setiap peristiwa kehidupan Yesus. Ya, ada begitu banyak hal yang dia tidak paham dan tidak mengerti, tapi dia merenungkan semuanya itu dalam imannya. Apa sebenarnya yang direncanakan Allah? Dia merenungkan semua dalam hatinya, apa sebenarnya yang direncanakan Allah, apa sebenarnya yang mau dilakukan oleh Allah itu, ya, sehingga Maria itu tidak berontak, tapi semuanya itu merenungkan dalam imannya, dalam hatinya. Pada akhirnya, ya, memang rencana Allah itu adalah mau menyelamatkan manusia. Dan inilah yang kemudian sekiranya, ya, membuat Maria itu semakin mendekatkan dirinya dengan Allah, semakin masuk ke dalam peristiwa Allah atau peristiwa yang mau dikatakan oleh Allah. Nah, teman-teman, saudara-saudara itu, ya, sekiranya meskipun kita ajaran gereja tadi berkaitan dengan Bunda Maria diangkat ke surga itu, ya, sebagai ajaran iman kita yang kita terima, ya, yang kita perlu hayati dalam kehidupan kita. Sebab ajaran ini, ya, sebuah ajaran kebenaran yang menuntun dan mengarahkan kita untuk semakin dekat dengan Allah melalui pribadi Maria yang beriman itu, yang sungguh-sungguh melakukan tanggung jawabnya, ya, yang sungguh-sungguh setia kepada Allah, tapi didasari pada imannya bahwa Allah itu adalah Allah yang belas kasih dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Kiranya bacaan hari ini mampu mendekatkan kita dengan Allah, dengan belajar, dengan mengikuti
apa yang menjadi iman Maria, sebuah iman yang memang tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan kita kepada Allah, kepada rencana Allah, kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Semoga bacaan hari ini dan sekaligus berkaitan dengan perayaan Bunda Maria diangkat ke surga ini ya mengajak kita untuk semakin mendalami iman kita, mendekatkan diri dengan Allah, belajar pada Bunda Maria yang sudah dipercayakan oleh Tuhan sendiri kepada kita umatnya. Semoga. Amin.